Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 6 ciri manusia yang beruntung menurut Islam. Apakah kamu termasuk salah satunya? Seringkali manusia menganggap mereka yang beruntung adalah yang mempunyai tampilan fisik yang menawan, kekayaan melimpah, atau jabatan tinggi. Tapi apa benar manusia yang mempunyai 3 hal tersebut termasuk orang yang beruntung? Ternyata ayat-ayat dalam Al-Quran sudah banyak menjelaskan ciri-ciri manusia yang beruntung. Sayangnya banyak orang yang belum mengetahuinya. Jika kamu ingin tahu ada berapa ciri manusia beruntung menurut Islam, yang pertama, selalu mengajak berbuat baik dan menjauhi keburukan. Mengajak orang lain untuk berbuat baik adalah perbuatan yang berpahala. Begitupun dengan mengajak orang untuk menjauhi perbuatan buruk. Jika kita belum bisa berdakwah seperti para ulama, setidaknya ajaklah orang-orang terdekat untuk berbuat baik. Mulai dari mengajak sholat berjamaah, berpuasa sunnah, atau menolong anak yatim dan fakir miskin. Peringatkan juga lingkungan kita untuk menjauhi perbuatan buruk seperti mencuri, riba, atau minuman keras. Dalam surat Ali Imran ayat 104 disebutkan, dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, selalu menjaga sholat. Sholat adalah kewajiban bagi umat Islam, tapi sungguh beruntung orang yang menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan, karena sebenarnya yang membutuhkan sholat adalah manusia, bukan Allah. Sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab kelak di akhirat. Salat dengan cara yang benar dan khusyuk akan membuatmu dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Jika absen salatmu penuh dan membuatmu menjadi orang yang lebih baik, insya Allah kamu termasuk orang yang beruntung. Dalam surat Al-Hajj ayat 77 disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Yang ketiga, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dalam setiap kondisi, senang maupun susah, manusia seharusnya selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Saat ditimpa musibah, manusia cenderung untuk rajin sholat dan berdoa meminta agar diberikan kekuatan dan kesabaran. Padahal saat sedang mendapatkan kenikmatan pun seharusnya manusia harus tetap mendekatkan kepada Allah, mengucapkan syukur dan meminta agar tidak terlena dalam kenikmatan yang diberikannya. Bagaimana cara untuk terus mendekat kepada Allah? Tentu saja dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang Allah sukai, seperti mengaji, menuntut ilmu agama, berbuat baik, bersedekah, dan semua perbuatan baik lainnya. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 35 disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Yang keempat, selalu bersabar dan bersyukur. Sabar adalah
suatu sikap yang banyak sekali keutamaannya dalam Islam. Allah menjanjikan martabat yang tinggi di surga kepada orang-orang yang bersabar di dunia. Maka ketika kamu sedang diuji, ingatlah kamu hanya cukup bersabar dan tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 200 disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ketika kamu sedang merasakan kenikmatan hidup, ingatlah untuk bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya begitu banyak yang harus disyukuri, karena Allah telah memberikan kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh yang sehat, rezeki yang cukup, dan keluarga yang lengkap adalah salah satu dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan. Dalam surat Ibrahim ayat 7 disebutkan, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkanmu. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangat berat. Yang kelima, selalu memelihara amanah. Setiap manusia mempunyai amanah yang harus ditanggungnya. Menjadi orang tua adalah sebuah amanah, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kelak dari amanah tersebut terkait dalam hal mendidik anak. Menjadi anak juga sebuah amanah, karena kelak Allah akan bertanya kepada kita, sudah berbakti kepada orang tua selama di dunia atau belum? Kita semua adalah pemimpin, dan kelak akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 disebutkan, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Yang keenam, tidak memakan riba. Di zaman sekarang mudah sekali untuk terjerumus ke dalam riba. Tawaran pinjaman dengan syarat mudah marak di mana-mana. Tapi hanya orang-orang yang mempunyai iman yang kuat sajalah yang tahan dengan godaan riba ini. Tidak ada manfaatnya bermain dengan riba. Justru pasti akan rugi dunia dan akhirat. Beruntunglah kamu jika sampai saat ini belum pernah tersentuh dengan riba. Dalam surat Ali Imran ayat 130 disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi jelaslah manusia yang beruntung dalam Islam adalah orang-orang yang berorientasi ke akhirat. Semua urusan dunianya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah dan hanya mengharapkan ridho dan pahala darinya. Karena sesungguhnya keberuntungan terbesar bagi muslim adalah berhasil menjadi penghuni surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara musliminku yang dirahmati Allah, semoga hajat yang kita kehendaki cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.